Ya, pada sore hari ini oleh anugerah Tuhan saja kita berkumpul di tempat ini dan kita akan nantinya menikmati acara pembinaan jemaat. Alangkah indahnya jika kanan kiri boleh salam damai dengan berjabat tangan. Mumpung ini Bapak Ibu. Agar lebih mesra, agar lebih bersahabat gitu. Salam damai untuk kita semua. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, barangkali ada semacam pertanyaan dari Bapak Ibu, kenapa kok ada pembinaan jemaat gitu loh? Dan memang kita sebagai gereja yang bertumbuh dalam pelayanan, dalam berkarya, dan tentunya dalam hal spiritualitas kita, bagaimana kita menjawab tantangan zaman ini, dunia yang begitu bergerak secara cepat. Kita ketahui bersama bahwasanya 3 tahun yang lalu kita dalam Zoom, dan tentunya dalam pembinaan jemaat itu kita juga bersama-sama dengan Pendeta Joas. Dan saat ini waktu yang kita tunggu-tunggu, kita bertatap muka secara langsung. Untuk itu kita akan berdiskusi bersama. Kita akan tentang materi pembinaan jemaat ini. Dan Majelis Jemaat dalam karyanya dalam pembangunan jemaat mengambil tema menggereja dalam perbedaan. Dan tentunya Pendeta Profesor Joas Adi Prasta TSD akan menolong kita untuk memahami apa maksud dari menggereja dalam perbedaan. Memang tentunya dalam kita berkaya ada semacam perbedaan. Oh, saya kulitnya sawo matang, Bu Emi rambutnya putih. Banyak sekali perbedaannya. Ya, apakah perbedaan itu menghambat kita dalam berkarya? Ada sih memang Gus-Gus bilang perbedaan itu rahmat. Nah, barangkali mungkin ada kaitannya dengan menggereja dalam perbedaan. Apa, mengapa, dan bagaimana kita akan menikmati materi dari Pendeta Profesor Joas Adi Prasta TSD. Kiranya Roh Kudus nanti yang menolong kita bersama. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Syukur padamu ya Tuhan, jika pada sore hari ini, oleh karena kasih dan anugerah-Mu Engkau kumpulkan kami di tempat ini dalam suatu ibadah pembinaan jemaat. Kiranya Engkau merahmati kami Tuhan dengan kasih-Mu, terkhusus pada Pak Pendeta Profesor Joas Adi Prasetya yang bersama-sama pada sore hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong, memampukan beliau untuk kami boleh memahami maksud dan kehendak rencana Engkau dalam tema pada sore ini. Kiranya dari awal, pertengahan hingga akhirnya yang menyerahkan dalam pimpinan Roh Kudus saja. Dalam Kristus kami ucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu, saatnya saya akan memperkenalkan pembicara kita yang fenomenal. Gitu. Kita tahu bahwasanya tahun 2020 kita via Zoom, tatap mukanya via media. Tapi saat ini secara onsite kita akan bertemu. Seperti apa orangnya itu? Monggo Pak Pendeta. Ya. Silakan. Ya. Pak Lim Ijau. Almarhum. Silakan Pak Jas. Ya. Barangkali bisa ditampilkan dari sedikit dari beliau ini, bahwasanya Pak Profesor ini lahir di Madiun 8 Januari 70 dan sebagai pendeta GKI Pondok Indah Jakarta, dan juga pembina Yayasan LAI. Yang kedua adalah dosen tetap di STFT, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi, fokusnya studi teologi konstruktif. Wow. Dan sarjana teologi di STT Jakarta tahun 93
dan Magister Teologi STT Jakarta 98 dan Doctor of Theology School of Theology Boston University tahun 2008. Ini adalah studi beliau dan saat ini memang banyak menulis. Tadi sempat ngobrol juga dengan Pak Pendeta. Pak masih nulis, oh masih Pak Anang, luar biasa. Nanti kan Bapak Ibu buku-bukunya nanti ya, sedikit promosi Pak. Ya, Gereja Berpasca Pandemi Merengkuh Kerapuan diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia tahun 2021. Terus ada Labirin Kehidupan tentang spiritual sehari-hari bagi peziarah iman. BPK Gunung Mulia juga tahun 2016. Ini sedikit dari buku beliau, tapi nanti banyak sekali Bapak Ibu. Ya, nantikan aja. Dan ya, ini biografi beliau di CV lengkapnya nanti di YouTube juga ada, di Instagram juga ada. Nanti Bapak Ibu bisa japri ke beliau atau ke saya boleh gitu. Untuk menanyakan hal-hal tentang buku, tentang apapun, ya, Pak Joas nggih. Ya, itu Bapak Ibu yang bisa saya bagikan mengenai pembicara kita pada sore hari ini. Dan tanpa berpikir panjang, saya mempersilakan langsung Pak Pendeta untuk mengawali materi ini. Monggo silakan Pak. Oh ya, ya silakan. Ya, ya. Untuk promosinya buku, tadi dibilang muka saya mirip dengan Dolim, Pendeta Lemijau. Beliau sahabat sangat akrab sejak masih kecil dengan ayah saya. Ayah saya juga pendeta GKI almarhum. Dulu saya ketika di STT praktek jemaatnya di Pregolan Buder juga. Ya. Lama sekali waktu itu. Ya, kita akan membahas tadi menggereja dalam keberagaman, Bapak Ibu Saudara. Apa sih yang dimaksud di sini? Tentu keberagaman itu banyak, ada suku, ada jenis kelamin, ada tingkat sosial dan lain sebagainya. Tetapi ada satu jenis keberagaman yang lain yang juga kita perlu perhatikan dan atas dasar itu GKI pada umumnya secara sinodal saat ini banyak sekali menggumuli dua tema besar ini. Apa itu? Tema besar yang pertama adalah multispiritualitas, bahwa ternyata setiap orang itu punya tipe, jenis, karakter spiritual yang beda-beda. Nanti saya akan bahas. Nah, yang pertama ini yang menjadi pokok percakapan kita pada sore ini. Tiap orang itu, anak saya 3 laki-laki, itu tiga-tiganya masing-masing itu tipe spiritualitasnya beda-beda. Ya. Ada yang suka kayak GBI-an, karismatikan, wah ekspresif sekali. Ada yang diam, kalau doa itu lama, diem, merenung. Gitu. Tapi ada lagi yang aktif, dia suka bikin kegiatan sosial untuk membantu orang lain dan lain sebagainya. Ini beda-beda. Ya. Nah itu yang disebut sebagai multispiritualitas. Nah di GKI juga dibicarakan hal yang kedua yaitu intergenerasional. Ya, selama ini kita kalau beribadah sendiri-sendiri, yang dewasa tempat ini paling enak tempatnya, sekolah minggu di tempat lain, remaja tempat lain begitu ya. Jadi jemaat sebagai satu tubuh itu dipilah-pilah dan dipisah-pisah, dah sana kamu sendiri-sendiri gitu. Nah GKI mulai berpikir kenapa tidak seperti gereja mula-mula sampai dengan abad yang ke-18 di mana orang beribadah itu ya seluruh keluarga di sini. Mulai dari bayi sampai yang sepuh ya beribadah bersama-sama. Ya, nah itu yang disebut sebagai intergenerasionalitas. Tapi kita tidak bicara soal intergenerasional, kita bicara soal multispiritualitas. Ya, nah cara berpikir kita adalah bahwa kita mau menghindari pemikiran biner. Apa itu? Saya boleh berdiri ya, Mbak. Pemikiran biner adalah pemikiran yang pokoknya black and white, hitam putih, baik buruk, A dan B. Ya. Beauty and the Beast. Gitu. Jadi hanya 2 pilihan, ya, sesat dan saleh, Allah dan iblis.
surga, neraka. Cara berpikir biner ini tampaknya menyenangkan tetapi sangat berbahaya. Karena dalam kenyataannya kita berhadapan dengan kemajemukan. Termasuk di dalam kekristenan yang katanya satu tubuh itu. Maka cara berpikir yang harus kita ambil justru adalah pemikiran yang merayakan perbedaan. Macam-macam di dalam satu tubuh Kristus. Bahkan dalam satu keluarga pun macam-macam sebenarnya. Ya. Mana yang Bapak Ibu lebih suka? Warna yang kayak begini, hitam putih atau diantaranya abu-abu atau yang meriah seperti ini? Lebih enak yang meriah kan? Ya. Nah kita ini berpikirnya seperti tahun 70-an yang TV-nya masih black and white. Ya, padahal TV kita sekarang udah high definition. Gitu, ya. Nah demikian juga itu kerap kali diterapkan dalam hidup spiritual. Kita berpikir bahwa namanya orang beriman itu cuman satu jenis. Nah cuman tingkat imannya beda-beda. Maka kita berpikirnya pertumbuhan iman itu kayak anak tangga. Ya, ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah, dan ada di tengah-tengahnya. Jadi kita tanpa sadar memiliki sebuah gambaran, bayangan bahwa setiap orang itu ada di anak tangga yang berbeda-beda dari satu tangga yang sama. Terbukti dari apa? Terbukti dari kalau ada pertemuan katakanlah pemahaman Alkitab. Setelah selesai ada makan malam, lalu yang disuruh doa biasanya siapa? Pendeta. Kalau pendeta nggak ada, penatua. Penatua nggak ada, aktivis. Ya. Aktivis nggak ada, terus turun sampai anak-anak pernah nggak suruh doa? Oh enggak, terakhir. Jadi bayangan kita adalah pertumbuhan iman itu seperti anak tangga yang satu diletakkan paling tinggi, di bawahnya ada di bawah sampai yang paling bawah, dan itu berjenjang. Berjenjang, berurutan, Anda nggak bisa pertumbuhan iman itu nomor anak tangga pertama, lompat ke anak tangga 7, turun lagi ke anak tangga 3, naik ke anak tangga 9, nggak bisa, berurutan. Dan tidak ada variasinya. Ini bayangan selama ini tentang apa artinya pertumbuhan iman. Ya. Nah kalau betul pertumbuhan iman seperti ini, ternyata salah ya, tapi kalau seandainya benar seperti ini, akibatnya apa? Akibatnya ada yang inferior, ada yang superior. Ada yang kelas 1, ada yang kelas di bawahnya. Gitu? Yang kelas 1 itu pendeta, penatua, calon pendeta. Yang kelas bawah, anggota jemaat biasalah. Gitu. Bahaya Bapak Ibu Saudara. Bahaya yang kedua adalah kita lalu menganggap anak-anak itu sebagai yang belum bertumbuh imannya. Selalu di bawah anak tangga itu. Ya. Dan menyingkirkan mereka yang berbeda tipe. Ini enggak cocok ini, ya udahlah taruh bawah saja gitu. Maka alih-alih kita melihat bahwa spiritualitas itu seperti tangga dengan anak tangga, lalu orang-orang dimasukkan lantai anak tangga 1, 2, 3 dan seterusnya. Kenapa kita tidak memikirkan spiritualitas itu seperti taman Bapak Ibu Saudara? Warna-warni. Di dalam satu taman yang warna-warni itu ada banyak tumbuhan. Tumbuhannya nggak bisa Anda paksa bertumbuh seperti ukuran satu tumbuhan. Misalnya, Anda suka pohon mawar. Lalu Anda punya pohon kelapa. Anda bisa nggak paksa pohon kelapa itu bertumbuh seperti pohon mawar? Nggak bisa. Demikian juga misalnya Anda punya misalnya pohon kelapa, suka sekali pohon kelapa karena berfaedah banyak, lalu Anda paksa pohon tomat itu kokohnya seperti pohon kelapa, nggak bisa. Setiap jenis tanaman itu punya pertumbuhannya masing-masing. Dewasanya itu beda-beda Bapak Ibu. Ya. Nah ada katakanlah di sini 30 orang ya 30 jenis spiritualitas. Ya. Nah celakanya gereja selama ini hanya membuat program, kegiatan, acara yang satu tipe saja. Bacaan Injil kita hari Minggu besok itu dari Matius 14 dan di salah satu ayatnya itu bicara soal Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, saya akan mengkhotbahkan itu. Dan di satu ayat ketika sudah malam Yesus berkata,
para murid berkata, kita suruh mereka pulang sajalah supaya mereka makan di rumah gitu ya. Lalu Yesus berkata apa? Tidak, mereka tidak perlu pergi. Engkau harus memberi mereka makan. Jadi tugas gereja itu, kalau anggotanya ada 600 orang, ya 600 orang itu harus diberi makan secara spiritual. Nah tapi jenis makanannya kan beda-beda. Makanya saya merepotkan majelis jemaat karena saya minta kalau boleh saya nginep agak jauh karena ada restoran kecil di dekatnya yang hanya bisa buat saya. Saya menderita autoimun di bagian usus Bapak Ibu Saudara. Jadi dari bagian belakang sampai sini itu radang semua. Jadi kalau saya makan di manapun ya, semahal apapun, tapi kalau makanannya keliru, wah itu 2 minggu saya bisa out. Jadi saya khusus bawa makanan gitu. Tiap orang butuh makan tapi jenis makanannya beda. Anda mau kasih anak yang masih bayi itu misalnya emping, melinjo gitu. Mau mencret. Ya toh? Tiap orang jenis makanan yang dibutuhkan berbeda, jenis makanan yang dia sukai juga berbeda. Nah demikian juga tipe spiritualitas orang itu berbeda-beda. Itu simple. Ada orang yang sangat intelektual, sukanya ikut PA, baca Alkitab, pemahaman Alkitab. Jadi mikir terus. Tapi ada orang-orang yang gak suka mikir, yang penting itu mengalami. Konkret aja lah. Ya. Yang penting itu ada nendang dalam hati itu, wah merasuk. Gitu. Soal pikiran, itu gak usah lah itu. Itu orang teologi aja lah. Gitu. Ada tipe orang Kristen yang sukanya terstruktur, kayak GKI itu ibadahnya kan terstruktur. Habis fatum salam, detail, ya terstruktur. Gerakannya pun cuma 2, duduk berdiri, duduk berdiri. Tapi ada orang yang suka yang spontan, wah tepuk tangan, angkat tangan gitu ya. Coba Anda misalnya ibadah di GKI lalu tiba-tiba besok ya, ada satu orang yang ketika berdiri nyanyi lalu angkat tangan gitu. Ya, Anda merasa nyaman enggak? Ya, nyaman enggak? Kok aneh gitu kan? Ya, tapi kalau memang itu tipenya bagaimana? Kalau dia mencoba mencintai Tuhan dengan cara itu gimana? Oke? Ada lagi yang sukanya itu menyendiri. Tapi ada yang sukanya itu dengan komunitas. Jadi orang itu macam-macam Bapak Ibu Saudara. Oke? Nah, untuk itu kita harus punya sebuah cara berpikir bahwa di dalam kemacam-macaman orang itu yang penting kesatuannya bagaimana. Efesus pasal yang keempat ayat 15 mengatakan, ini ayat yang indah sekali. Di dalam kasih kita bertumbuh, masing-masing dari kita bertumbuh di dalam segala hal. Jadi halnya itu banyak dan kita bertumbuh di dalam segala hal. Segala hal itu apa? Ya sendiri dan komunitas, terstruktur, spontan, intelektual, ini macam-macam itu akan dituntut supaya bertumbuh ke segala hal. Tapi yang menarik dalam ayat ini dikatakan, mejen. Sorry. Yang menarik dalam ayat ini dikatakan bahwa di dalam segala hal tapi tetap ke arah satu. Jadi Anda ini macam-macam tapi bertumbuhnya walaupun segala hal ke satu arah, yaitu Kristus. Loh, unik toh? Kok macam-macam tapi tetap ke arah yang satu, yaitu Kristus yang adalah kepala. Dengan kata lain, ayat ini ingin bicara soal bagaimana merayakan kesatuan dalam kemacam-macaman itu. Oke. Nah, ini pengantar, saya akan mengajak Anda untuk melihat bahwa ternyata orang itu beda-beda loh dalam menghayati spiritualitasnya. Ya. Kenapa? Karena murid Yesus juga beda-beda. Anda tahu 12 murid Yesus, kalau Anda lihat itu beda-beda loh. Ada Yohanes yang sukanya itu merenung, makanya Injil Yohanes itu sangat dalam ya.
Tante saya tinggal di Surabaya, dia bertobat jadi Kristen ketika sudah sangat tua. Dan sejak itu dia sangat menyukai baca Alkitab. Dan ketika saya ke rumahnya, saya lihat di Injil Yohanes itu semua di stabilo. Lalu saya tanya, loh Wak, saya manggilnya Wak, kok di stabilo semua bagian ini? Warna Injil Yohanes itu indah-indah setiap kalimatnya. Nah ini tipe spiritualitas orang itu persis kayak Yohanes. Sukanya diem, dalam, merenung. Ya. Yang kalau doa bisa lama. Ada nggak yang kayak gitu? Ada kan? Doa semalam suntuk. Saya suka doa semalam suntuk. Doanya malam, aminnya pagi. Di antaranya nggak tahu. Ada lagi tipe kayak siapa? Kayak Petrus. Petrus itu orang yang ngomongnya kenceng, ya, tapi nggak sembodo. Yang dia omongi kadang-kala kemudian dia langgar sendiri gitu. Ya. Ada lagi tipe seperti apa? Tipe seperti Yudas Iskariot. Itu pegiat sosial itu, ya, dari kelompok Sikari, makanya namanya Yudas Iskariot. Sikari itu pemberontak. Ya, ketika pemerintah Romawi menjajah, mereka itu kelompok yang suka di sakunya itu bawa pisau, orang-orang Sikari, termasuk Yudas. Orang Sikari itu biasa ke pasar gitu, kalau ada pro Romawi di sana, dia langsung jelas. Jadi pemberontak gitu. Aktivis sosial, tujuannya apa? Kemerdekaan. Lain toh, 12 murid ini beda-beda semua. Tapi ada Matius pemungut cukai. Pemungut cukai itu antainya siapa? Romawi. Ada Yudas, ada Matius. Itu kayak Tom and Jerry. Dalam satu komunitas. Nah, di gereja juga macam-macam Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah maka tema multispiritualitas ini sangat memikat banyak orang sehingga muncul banyak buku. Ini buku-buku yang saya punya tentang multispiritualitas. Dan saya akan meminjam model yang pertama dan yang kedua dari Gary Thomas dan Richard Foster. Saya modifikasi sendiri dan saya akan menunjukkan Bapak Ibu Saudara bahwa ternyata ada 8 model spiritualitas yang bisa kita perhatikan. Dan tolong nanti Anda simak baik-baik, saya ini masuk di model yang kayak apa. Diwakili oleh 8 gambar ini ya. Coba kita evaluasi diri kita masing-masing. Model 1 dari 8 ini. Yang pertama adalah, bolehkah dibantu untuk next? Ini agak mejen. Model yang pertama adalah model kognitif rasional. Wah, yaitu orang-orang Kristen yang merasa bahwa mereka akan bertemu Allah melalui pemahaman, pengetahuan, ya, melalui seminar, baca buku. Mencintai Allah artinya apa? Mereka harus meneliti Alkitab. Injil harus dibaca baik-baik, apa kata aslinya dan lain sebagainya. Bagus gak? Bagus. Tapi kalau kelebihan, kebablasan, bagus gak? Dia bisa jadi apa? Sombong. Gue yang paling tahu nih. Kata kuncinya adalah memahami kebenaran. Padahal otak manusia itu cuma sekecil ini. Manusia lebih besar dari otaknya. Nah, ada gereja enggak yang menekankan kognitif rasional, pemahaman, kebenaran? Ada enggak? Apa itu? Ya? GRI, gerejanya Pak Stephen Tong. Bagus enggak? Bagus. Kekristenan butuh. Tapi kekristenan lebih dari sekedar itu. Nah, Anda tipe yang kayak gini? Atau bukan? Kalau bukan yang apa? Yang kedua, mari kita lihat. Ekspresif antusias. Jadi orang-orang Kristen yang merasa bahwa bertemu Tuhan itu harus melalui pengalaman disentuh oleh Roh Kudus. Wah, puji Tuhan. Ya. Lalu dia ekspresikan pengalaman disentuh itu ya,
secara luar biasa demonstratif. Misalnya gereja apa? Betani ya, karismatik. Itu kalau ke gereja itu pulang-pulang kehilangan 400 kalori itu. Kalau GKI pulang paling 10 kalori lah. Tambah bakso. Bukan minus, surplus malah kan. Nah, kata kunci orang-orangnya adalah pengalaman spiritual. Saya suka dipanggil khotbah di gereja-gereja karismatik, itu saya suka sekali berkhotbah karena boleh pakai jeans, pakai sepatu cat, pakai t-shirt ya. Kalau gereja GKI kan pakai toga yang Anda nggak pernah nyadar pendeta itu kalau pakai toga, panasnya kayak apa. Makanya saya paling suka khotbah di GBI, di gereja-gereja karismatik. Yang paling saya nggak suka adalah sebelum khotbah. Nyanyinya dobu. Dibalen-baleni dan semua angkat tangan. Saya sebagai orang GKI kan agak canggung gitu. Angkat tangan dikit. Tapi itu ya tipe spiritualnya. Ya enggak apa-apa. Ya toh? Anda semacam ini kayaknya bukan orang GKI semua kok. Duduknya tertib semua. Atau mungkin yang ketiga, aktivis sosial. Nah ini orang yang percaya bahwa Tuhan itu ditemui melalui penderitaan sesama. Ketemu orang yang menderita seperti ketemu wajah Allah. Maka mencintai Allah artinya apa? Kita usahakan supaya orang-orang menderita itu lebih baik hidupnya. Lebih sejahtera, lebih manusiawi. Kita merubah, ya, mengadakan perubahan dunia ini. Itu di GKI banyak enggak? Banyak. Yang ekstrim-ekstrim biasanya kalau ibadah enggak ikut ibadah. Nongkrong di depan di tempat satpam, udutan gitu. Nah, kita kalau lihat nih orang kok enggak ibadah, enggak beriman. Oh nanti dulu. Begitu ada kebanjiran, pendeta, penatua, tiba-tiba punya 1000 alasan, 1001 alasan. Oh sorry saya ada pelayanan ini, oh sorry saya enggak bisa. Tapi dia maju pertama. Dia yang pertama, dia rela untuk berbasa-basa, berlelah-lelah, berhari-hari meninggalkan rumah untuk membantu korban bencana. Betul enggak? Karena dia tahu mencintai Tuhan, beribadah ya melalui karya yang nyata itu. Gitu. Bagus enggak? Bagus. Tapi kalau kebablasan, dia jadi LSM, bukan gereja lagi. Ngerti ya? Jadi menarik nih. Yang pertama tadi, yang kedua, ekspresif itu, bagus enggak? Bagus. Kalau kebablasan jadi apa? Terlalu subjektif. Nah, itu terlihat dari banyak pendeta-pendeta kelompok karismatik Pentakosta yang tiba-tiba kok banyak ini. Saya mendengar suara roh berkata pada saya. Nah kita ngujinya gimana? Terlalu subjektif. Betul? Nah ini bagus, tapi juga kalau kebablasan juga enggak bagus. Yang keempat, doa kontemplatif, tipe kontemplatif. Apa itu tipe kontemplatif? Tipe yang hening, tenang, bertemu Tuhan di dalam keheningan. Dia ini paling enggak suka sama yang nomor 2 tadi itu. Rame, buat dia yang dia suka itu ibadah kayak tipe gereja apa? Katolik, ya, Ortodoks. Kalau di GKI model ibadah-ibadah apa? Taise ya. Tuhanlah kekuatanku. Balen-baleni terus. Makin lama makin hening. Gitu. Dia mencintai Allah melalui disiplin rohani. Berdoa terus, baca Alkitab, tapi bukan dalam pengertian apa maknanya, tapi seperti disapa oleh Tuhan. Ya. Kata kuncinya adalah bercakap-cakap dengan Allah. Baik enggak? Baik. Tapi kalau kebablasan, kayak kuburan gereja. Yang kelima adalah tipe naturalis. Nah ini, tipe naturalis ini apa? Orang yang kalau ke gereja, itu
ini kok palsu ya kabeh buatan manusia. Ya. Masa Tuhan di sini sih? Tuhannya dia adalah Tuhan yang semesta alam. Dia makin dekat dengan Allah kalau ke pantai, ke gunung, ketemu dengan alam, melihat hewan-hewan dan lain sebagainya. Ada gak yang pernah Anda lihat seperti ini? Sahabat saya itu naturalis, dia sayang dengan banyak binatang-binatang. Anda kalau dapat nyamuk sampai ke tangan Anda, apa yang Anda lakukan? Dia lain loh. Dia bilang, dah kenyang, dah sana pergi. Gitu. Ini sampai sekarang ya gak pernah demam berdarah tuh. Anda pernah lihat gak gereja contohnya apa? Belum ada. Ya. Tapi ada tokoh gereja yang sangat disukai oleh orang-orang ini. Namanya Fransiskus Assisi. Dia katanya bisa ngomong dengan serigala, bisa ngomong dengan burung dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda Google Fransiskus Assisi, lihat gambar-gambarnya, dia sedang mainan dengan burung gitu. Ya. Concernnya adalah lingkungan alam. Dia nggak suka dengan bangunan-bangunan yang artifisial semacam ini. Bagus nggak? Bagus. Kita butuh orang-orang kayak gini. Di tengah kerusakan alam yang luar biasa ini. Oh, gereja kita kayaknya rapi gini, tapi menyumbang kerusakan alam nggak? Lewat AC-AC kita. Itu konsumsinya pun pakai kayak gini. Plastik. Sorry ya Pak ya. Dia masuk ke sini, wah ini nggak beriman ini, masa mengimani Allah, mencintai Allah justru merusak lingkungan gitu. Ya. Jadi kata kuncinya adalah keutuhan ciptaan. Yang keenam, inkarnasional indrawi. Angel ya, istilah inkarnasi itu Allah menjadi manusia sama seperti kita. Tapi melalui indera, mencintai Allah melalui yang sederhana, yang simpel-simpel aja lah. Gitu loh, sehari-hari aja. Jadi bertemu Allah melalui peristiwa sehari-hari, bukan sekali seminggu, tapi setiap hari. Bukan hari Sabat, tapi hari Senin sampai Sabtu. Bukan hari Minggunya. Lewat apa? Ya nyapu. Itu cara dia melayani Allah. Masak, itu cara dia mencintai Allah. Bekerja di kantor, studi dengan baik, itu cara dia bertemu dan melayani Allah. Gitu. Contohnya siapa? Ibu saya. Ayah saya pendeta ke gereja terus, ibu saya tuh ketika dia masih aktif ya, dia masak dengan penuh cinta. Jadi orang mengekspresikan cinta itu dengan hal-hal yang biasa-biasa saja. Bagus gak? Bagus, soalnya kalau gak ada orang kayak gini, Anda jadi aktivis gereja, kelereran semua, gak ada yang masak di rumah. Gak ada yang nyapu rumah. Ini orang yang dibutuhkan. Spiritualitasnya itu sehari-hari sekali. Bukan yang wow gitu. Orang Kristen ini kan sekarang lebih suka dengan para motivator kan. Yang kalau nanya, apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasanya hari ini atau setiap hari? Setiap hari luar biasa. Loh kalau gitu kan jadi biasa toh. Seolah-olah yang biasa-biasa saja itu gak ada maknanya sama sekali. Biasa. Harus yang luar biasa. Dipenuhi roh, berbahasa lidah, mukjizat. Itu wow. Tapi kalau yang biasa-biasa, Anda tahu dalam Alkitab orang pertama yang dipenuhi roh Allah itu siapa? Ada yang tahu? Mari kita lihat Keluaran. Kita lihat Keluaran, Bapak Ibu Saudara, buka Alkitab Anda. Keluaran pasal 31. Keluaran 31. Saya bacakan ya. Saya agak membelakangi Anda ya.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk siapa? Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Ini kali pertama dalam Alkitab dikatakan ada orang dipenuhi roh. Konsep kita dipenuhi roh itu apa? Mukjizat, bahasa lidah, betul enggak? Tapi enggak. Besaleel dipenuhi roh Allah, dilanjutkan apa? Dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata. Jadi kalau masih ada yang suka koleksi batu akik, nah ini ayat landasannya. Untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Jadi orang pertama dalam Alkitab yang dipenuhi oleh Roh Allah itu kerjanya apa? Tukang. Tukang biasa. Orang-orang inkarnasional akan mencintai Allah melalui yang biasa-biasa. Ibadah kita pukul berapa? 07? Sebelumnya ada ibadah enggak? Ada. Ketika koster gereja nyapu. Itu ibadah dia. Kita enggak pernah pedulikan. Ibadah mulai 7.30. Padahal ibadah sebelumnya terjadi ketika ada seorang dengan penuh cinta menyiapkan semuanya. Itu ibadah dia. Betul? Ya. Yang ketujuh, simbolis imajinatif. Jadi mencintai Allah dengan sadar bahwa bertemu Allah itu nggak bisa langsung face to face, tapi harus melalui perantara, dan perantaranya itu simbol. Ya. Misalnya apa? Wah, ini simbol. Ini simbol. Ya. Saya punya kadar simbolis yang cukup tinggi. Saya bisa loh lihat lilin yang menyala di gedung gereja itu lalu meneteskan air mata, bisa. Aneh loh. Karena saya orang yang simbolis. Ya, lihat lilin, Alkitab dibuka, roti perjamuan, itu simbol. Tapi ada imajinasi seperti dia bertemu dengan Allah. Ya. Dan ini GKI banget. Liturgis sekali gitu. Semua unsur liturgi itu ada simbolnya masing-masing. Pakaian pendeta besok pakai hijau, prapaskah pakai apa? Ungu, itu simbol semua. Dan itu mau menceritakan sesuatu. Kalau saya khotbah di GBI atau di karismatik, masa bodoh, nggak peduli. Nggak ada artinya itu buat mereka. Buat kita ada artinya. Orang Katolik juga simbolis. Ya, GKI itu agak kurang sebenarnya. Kalau Anda ke gereja Katolik, sejak masuk pun simbolnya udah masuk. Apa itu? Air. Lalu ketika sudah masuk, lalu dia buat tanda salib. Ya toh, masuk udah bau apa? Dupa. Jadi semua indera itu disapa. Kalau GKI enggak, simbolnya ya itu toh yang saya sebutkan. Sisanya ya kosongan. Enggak ada tempelan lukisan-lukisan. Ini terakhir-akhir aja berapa puluh tahun terakhir GKI suka bikin pakai gambar-gambar. Sebelumnya ya kosongan. Yang gantung apa? Jam. Tuh. Ya. Yang kedelapan, yang terakhir. Pemerhati empatis. Jadi tipe orang yang mencintai Allah dengan cara apa? Dia sadar bahwa bertemu Allah itu melalui wajah sesama. Enggak bisa langsung dengan Allah, maka melalui wajah Allah, yaitu sesama. Melihat wajahmu, Kejadian 31 ayat yang ke-10. Mari kita lihat. Kejadian 31 ayat yang ke-10. Kok 31? 33 ayat yang ke-10. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian, jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Nah, orang-orang semacam itu pikirannya seperti itu, melihat mukamu seperti melihat wajah Allah. Maka dia akan memperhatikan orang lain. Ini tim pemerhati cocok ini.
Di gereja saya itu ada satu tante yang punya namanya Tourette syndrome. Anda tahu Tourette syndrome? Itu tiba-tiba aja dia nggak bisa kontrol. Tapi kalau main drama, Tourette-nya nggak pernah muncul. Kalau doa barengan muncul. Itu bikin kaget toh, Tuhan kami berdoa. Apa lagi? Ya. Tapi yang luar biasa adalah tidak seorang pun mengalahkan dia. Dia hafal begitu banyak ulang tahun anggota jemaat. Di WA-in, selamat ulang tahun ya. Ada tuh orang-orang kayak gitu. Ya toh, jam 12 malam Anda ulang tahun, cungkling. Selamat ulang tahun, selamat hari anniversary. Kok tahu? Ini tipe pemerhati ini. Mencintai Allah dengan mencintai orang-orang yang dia kenal, dia sayangi. Nah, pertanyaan saya dari 8 tadi itu, Anda tipe yang mana? Ya, maka sebelum kita diskusi, saya akan tunjukkan 10 prinsip yang mau kita bahas. Next. 1. Setiap orang memiliki profil spiritualitas yang unik. Saya sebut profil, bukan tipe. Ada berapa tipe? Yang saya sebut profil adalah begini. Saya, Anda, itu 8-8-nya ada enggak? Ada. Cuman kadarnya ini ada yang mentok paling tinggi, yang lain minimal. Yang lainnya lagi sedang gitu. Jadi keseluruhannya ini membentuk profil. Jelas ya? Nah, profil kita ini unik. Jadi kalau mau dibuat grafiknya itu ada yang nonjol, ada yang kurang, ada yang tengah-tengah. Tiap-tiap orang beda-beda. Nah, membentuk sebuah profil yang berbeda-beda. Dan masing-masing pasti ada yang unggul salah satu. Nah, yang unggul itu apakah yang terbaik? Belum tentu. Masing-masing model, nah bukan lagi profil tapi model, itu tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk. Gereja membutuhkan semuanya dan masing-masing punya kelemahan dan kelebihan, betul? Saya selalu tanya apakah ini baik? Baik, tapi kalau kebablasan ada kekurangannya. Ya. Jadi Anda lihat sebelah kiri, sebelah kanan pasti beda dengan Anda. Walaupun satu GKI. 2. Kesadaran pada profil spiritualitas diri sendiri membantu kita untuk menghayati perjalanan atau rute spiritualitas pribadi kita dalam relasi dengan Allah. Jadi Anda harus sadar, oh iya ya, saya ini yang paling mentok, paling top itu apa? Pemerhati. Oh saya ini kognitif. Ya udah, Anda berkiprah dalam persekutuan dengan apa yang paling unggul dalam diri Anda. Ya. Jadi kalau Anda tipe pemerhatinya itu cuman 0, atau minus malah, ya jangan mau dijadikan seksi pemerhati. Wah stres itu. Ya, 3. Setiap orang terpanggil untuk bertumbuh secara utuh. Baik pribadi maupun dalam, maksudnya begini. Kita tahu ada 8 dan 8-nya itu ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang sangat tidak baik. Nah, tugas Kristiani kita adalah setiap orang itu bertumbuh. Kalau yang sudah baik ya pertahankan, tapi yang kurang ini ya dinaikkanlah begitu. Supaya 8-8-nya ini makin lama makin utuh. Itu artinya sempurna. Sempurna itu tidak berarti tanpa cacat, tidak. Kata sempurna dalam Alkitab, teleos itu artinya utuh. Nah sekarang Anda ini gerompal-gerompal. Karena satu nonjol, satu kurang, satu kelebihan. Nah itu dibuat utuh. Bunderser. Ngerti ya? Maka yang kurang ya ditambah. Dan kalau memang nggak bisa ditambah berarti ditutupi oleh orang lain yang lebih di bidang itu. Itu artinya gereja. Jadi bayangkan, nih saya mengajak Anda membayangkan. Kalau ada sebuah roda, rodanya itu sisi 8. Ya. Lalu satu sisi menonjol, sisi yang lain tidak menonjol. Itu bentuk rodanya kayak apa? Enggak beraturan kan?
Nah sekarang pendeta sini siapa? Erlinda. Dia punya roda spiritualitas profilnya kan. Satu menonjol, yang lain apa dia utuh semua bunderser gitu. Enggak toh. Pendetamu itu juga profilnya tuh pretot. Satu menonjol, yang lain kurang. Lalu dia memimpin gereja ini ya dengan roda semacam ini. Kalau cuman dia tonjolkan, misalnya Bu Pendeta yang menonjol itu kognitifnya. Digeber terus, PA terus, ya, ceramah terus. Gerunjal terus, ngerti ya? Maka harus didampingi dengan Pak Anang yang tipenya lain. Didampingi lagi dengan Pak Ikusa yang tipenya lain. Tumpuk, semua yang gerunjal itu saling ditutupi. Sehingga secara keseluruhan menjadi bundar. Bisa bayangin ya? Gitu. Nah, yang keempat, gereja adalah taman spiritualitas warna-warni, bukan tangga tunggal dengan orang berada di anak tangga yang berbeda. Jadi mulai hari ini sadari bahwa orang yang duduk di sebelah Anda itu tipe spiritualitasnya mungkin beda. Jadi kalau Anda lihat orang yang duduk di ibadah itu lalu dia ngantuk, ya, dia paksa ngantuk lagi. Itu karena makanannya gak cocok. Tipenya lain, mungkin tipenya apa? Aktivis. Begitu dibilang setelah ibadah ini Bapak Ibu Saudara kita akan mengunjungi panti asuhan. Wah langsung. Di panti asuhan Anda yang ngantuk. Nanti ya, beda-beda orang. 5. Kesadaran pada kemajemukan, kemacam-macaman spiritualitas membantu GKI Merisi untuk merayakan perbedaan dan bertumbuh bersama-sama dalam keunikan. Jadi kalau Anda tahu, oh saya ini menonjolnya ini kok beda dengan Bapak itu, rayakan. Oh pantesan ya selama ini ada ibadah yang pakai tepuk tangan itu dia aktif sekali. Tapi kalau taise nggak pernah datang. Kalau bakti sosial baca WA pun enggak. Oh karena memang tipenya lain. Ya kita rayakan. Anda nggak bisa maksa. Yang keenam, model penyeragaman spiritualitas menghadirkan lahan yang subur, penyeragaman loh ya, satu tipe tok. Itu lahan subur buat sebagian kecil orang, tapi tanah gersang bagi sebagian besar orang. Jadi kalau GKI Merisi ini tipe acaranya cuma satu aja sesuai dengan keinginannya satu orang. Pokoknya kita ceramah, bikin orang punya pemahaman yang dewasa tentang firman Tuhan. PA, ceramah. Wah ada segelintir orang yang wah luar biasa gereja ini, gue bertumbuh banget. Tapi yang lain lepek-lepek. Karena tipenya lain. Kapan ini ya gereja ini pergi ke pantai lalu beribadah di pantai, kok nggak pernah ya. Dia makin lama makin kering, makin gersang dan mati. Ngerti ya Bapak Ibu ya. Jadi yang satu subur, yang lain melarat secara spiritual. 7. Umat akan mencari komunitas lain yang memungkinkan benih imannya bertumbuh di lahan yang sesuai. Nah yang subur ini ya akan betah di sini. Tapi yang gersang, yang nggak bertumbuh, wah aku kok nggak bertumbuh ya di sini. Dia akan cari yang lain. Gitu. Makanya tipe gereja itu mencerminkan tipe persekutuan yang beda, tipe spiritualitas yang beda-beda. Ada yang tipe aktivis, GKI itu kan suka loh bikin kegiatan sosial. Ada yang tipenya ekspresif, GBI. Ada yang tipenya kognitif kayak GRI tadi dan seterusnya. Itu mencerminkan orang itu jenisnya macam-macam. Nah kalau Anda nggak bertumbuh di satu tempat karena tidak pernah dapat makanan sesuai dengan jenis Anda, ya cari tempat yang memang sesuai. Atau pemimpin gereja ini harus berubah memberi makan ke semua tipe itu. Yang ke-8, komunitas yang sehat menerima dan merayakan perbedaan spiritualitas dengan apa? Dibutuhkan spiritual literasi. Jadi para pemimpinnya khususnya itu harus punya apa? Melek spiritual, sadar. Oh ya memang beda-beda. Literasi, bukan buta huruf spiritual.
memahami bahwa yang penting ini kan kita harus doa terus, kehidupan doa dikembangkan karena sesuai dengan tipe spiritualitasnya. Tapi dia nggak melek bahwa ada orang lain yang tipenya lain. Gitu. Dia harus punya literasi namanya, kemelekan. Supaya apa? Ini mencegah konflik Bapak Ibu Saudara. Nah orang yang tidak diberi makan kan dia bengok-bengok, nah itu muncul konflik. Banyak sekali konflik gereja terjadi hanya karena perbedaan tipe saja sebenarnya. 9. Kepemimpinan gerejawi perlu dikelola dengan kesadaran kemajemukan ini, termasuk kegiatan komunal. Jadi tantangan buat majelis jemaat adalah bagaimana membuat ibadah minggu misalnya yang menjawab 8-8-nya. Tentu tidak mungkin dalam satu kebaktian 8-8-nya muncul, tapi bagaimana disadari dalam liturgi kita, yuk aspek naturalisnya minggu ini kita tonjolkan dengan aspek pemerhati. Minggu depannya lagi aspek ekspresifnya. Boleh nggak GKI kemudian kita bikin ibadah yang tepuk tangan lalu? Ya nggak apa-apa. Tapi bukan tipe spiritualitas saya, tapi itu tipe spiritualitas sahabat Anda dalam satu persekutuan. Kalau Anda nggak cocok, ya Anda mencoba untuk menyukai apa yang tidak Anda sukai karena itu disukai oleh sahabat Anda. Gitu loh. Ngerti ya? Nah itu kedewasaan itu begitu. Jadi kalau ada emak, ada anak, ada cucu, tipenya lain, duduk bersama-sama, emaknya sukanya yang ekspresif. Dia gini-gini emaknya. Jadi jangan Anda sangka yang suka karismatik itu hanya anak muda ya. Ada gak orang tua yang suka? Ya. Cucunya suka yang meditatif. Ada gak anak kecil yang suka meditatif? Ada, itu tipenya dia kok. Kalau satu hari minggu misalnya pakai model meditatif, si emaknya nih, putih ibadah kok meneng. Tapi kalau dia sayang sama cucunya, dia akan mencoba menyukai apa yang disukai oleh cucunya. Betul? Minggu depannya pakai yang ekspresif. Wah, neneknya yang semangat. Cucunya, tapi kalau dia sayang sama neneknya, dia akan mencoba menyukai apa yang disukai oleh neneknya. Nah, kepemimpinan gereja itu menata layani bagaimana supaya kebutuhan itu semua dijawab. Secara berbeda dan dalam kesempatan yang macam-macam. Yang ke-10 terakhir, lalu kita bisa diskusikan. Semua profil spiritualitas ini terfokus pada Kristus. Maka spiritualitas yang sehat menuntun setiap orang dalam keunikannya mendekat pada Kristus sang sahabat. Jadi ukuran akhirnya adalah entah Anda ini aktivis, pemerhati, atau Anda ini kognitif, atau Anda ini inkarnasional. Yang penting adalah apakah Anda makin serupa dengan Kristus. Kalau iya, hidupilah tipe spiritualitasmu sebaik mungkin. Ya. Sadari orang yang berbeda dan mari merayakan perbedaan itu. Kenapa orang banyak yang kemudian meninggalkan GKI Merisi, GKI Pondok Indah? Karena dia tidak terpuaskan dengan model yang kita miliki. Mungkin kita harus mulai PK, kita kurang memberi porsi makanan pada orang-orang tipe ini, tipe itu dan seterusnya. Oke, bisa dipahami ya secara umum ya. Mari kita diskusikan. Monggo ya. Pak Anang. Haleluya, terima kasih Pak Joas. Saya ini agak bingung Pak, mau panggil Pak Pendeta atau Profesor? Gini, Pak Joas saja. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, saya berikan kesempatan untuk kita bisa berdiskusi dengan Pak Joas. Termin pertama 3 penanya dulu. Barangkali ada yang ingin disampaikan atau sharing tentang spiritualitas yang sudah diberikan Pak Joas tadi. Monggo silakan. Ya, 1, 2, 3. Oke, baik. Dari Mas Dwi dulu, silakan. Ya, terima kasih Pak Joas. Yang mau saya tanyakan gini, pada waktu dunia mengalami pandemi, itu
kita mengalami perubahan cara beribadah gitu, yang awalnya onsite menjadi online gitu ya. Kita mulai terbiasa menggunakan persekutuan dijalankan secara Zoom, terus kebaktian dijalankan secara YouTube gitu. Akhirnya kita mulai terbiasa menggunakan media digital untuk ibadah kita. Pertanyaan saya, apakah media digital ini akan menjadi tipe spiritual baru atau kalau memang benar demikian, bahayanya di mana? Karena saya sendiri melihat bahwa media digital adalah suatu kegiatan, walaupun itu ibadah, untuk pelaksanaannya sangat bergantung oleh banyak orang yang khususnya menguasai IT ya gitu ya. Jadi akhirnya jemaat itu sangat bergantung, gampangannya sederhananya gini, kita menggunakan slide ini. Kalau nggak ada yang tidak ada yang mengoperasikan, akhirnya kita jadi kesulitan. Dulu kita juga pada waktu ibadah sebelum zamannya digital itu, kita menggunakan buku Kidung Jemaat gitu, NKB gitu. Tapi semuanya ditayangkan lewat slide gitu loh. Itu kan ibadah-ibadah yang jenis-jenis kegiatan yang mungkin sangat bergantung pada orang yang kompeten untuk menjalankannya. Begitu orang-orang tersebut tidak mungkin berhalangan dan sebagainya, akhirnya ibadah itu jadi terhalang gitu loh. Jadi mungkin bisa dibantu gimana jelaskannya ke kami bahwa apakah digital ini kita menerimanya sejauh mana gitu loh. Apakah akan nanti berpotensi jadi tipe spiritual baru atau memang ya kita ikutin aja sebagai mengikuti perkembangan zaman aja gitu. Itu aja sih Pak, makasih. Oke, makasih. Kita tampung dulu nggih Pak. Oke, itu dari Mas Dwi. Yang kedua, silakan. Pak Astrid. Ya. Terima kasih Bapak Pendeta Yoas. Pertama-tama saya pribadi mau mengapresiasi, ini membuat saya melek Pak. Pencerahan luar biasa, ternyata ada 8 tipe spiritualitas dan itu membuat saya berefleksi, bercermin ke diri saya sendiri. Yang menarik tadi Bapak katakan, saya menyimak, yaitu ada satu statement Bapak bahwa kita harus mempunyai kepekaan. Kalau nggak salah begitu ya Pak ya, tolong koreksi kalau saya salah. Tadi saya mendengar Bapak mengatakan bahwa kita harus bisa dan mau mempunyai kepekaan untuk bisa melihat kita tipe spiritualitas yang mana dan teman kita atau keluarga kita atau orang tua kita atau sahabat kita itu tipe spiritualitas yang mana. Yang ingin saya tanyakan Bapak, bagaimana caranya agar kita bisa dan ada mempunyai kepekaan untuk mengerti spiritualitas orang lain itu yang berbeda dengan kita dan kita bisa merealisasikannya Pak begitu secara konkret itu dan tolok ukur indikasinya itu apa begitu Pak, kita bisa sampai ke sana. Jadi itu dari saya Pak dan sedikit tambahan, Bapak tadi menyatakan bahwa ada 8 tipe spiritualitas. Apakah ini nanti perkembangan ke depan, progresnya, apakah bisa berkembang lebih banyak, lebih dari 8 spiritualitas itu? Demikian dari saya Pak, terima kasih Pak Yowas. Terima kasih Mbak Astrid. Pak Dewo, silakan. Selamat malam, terima kasih Pak Pendeta. Apa yang diuraikan Pak Pendeta, yang saya tangkap betul-betul mengenai bagaimana memaklumi perbedaan tadi Pak. Karena perbedaan tadi asalnya juga dari Tuhan, apa yang disampaikan, 12 murid tadi semua berbeda. Dan kita semua juga saat ini juga, kita maklumi, kita sadar bahwa kita mengenai perbedaan tadi ada, itu tadi. Perbedaan tadi betul-betul kita rasakan, kita sadar itu tadi. Tetapi di dalam menghadapi semuanya itu tadi, kadang-kadang untuk bertindak tadi, kita kadang-kadang ego kita, aku kita, itu tadi untuk melangkah mengenai kesadaran perbedaan tadi hilang gitu Pak. Sehingga di dalam langkah-langkah tadi
seolah-olah apa yang kita sampaikan, apa yang kita miliki itu tadi kepada orang lain tadi, seolah-olah harus sama dengan apa yang dari diri kita, ego kita tadi. Yang saya mau tanyakan, bagaimana Pak untuk mematikan ego kita atau paling tidak mengurangi ego kita itu tadi. Sehingga kita betul-betul bagaimana kalau kita sadar bahwa perbedaan itu ada, tetapi juga untuk melangkah itu tadi Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dewo. Ya Pak Joas, langsung aja Bu ditanggapi dengan ya. Terima kasih Pak. Yang pertama, ini pertanyaan-pertanyaannya luar biasa semua. Yang pertama, apakah digital ini akan menjadi tipe? Sejauh ini tidak. Dia hanya dipahami sebagai sarana media. Media untuk menghidupi tipe-tipe ini. Jadi ke-8 tipe ini ya bisa menghidupinya entah secara digital atau secara analog begitu. Ya. Entah kalau ada orang yang kelak kemudian memikirkan kayaknya nih sudah jadi tipe spiritualitas yang baru begitu ya. Ya mungkin dia akan menulis lagi yang baru gitu. Tapi sejauh saya membaca literatur yang paling kini dia belum menjadi tipe spiritualitas. Dia baru memiliki fungsi sebagai media bagi semua spiritualitas itu. Ya. Tapi bahwa dia sudah sangat dominan itu betul sekali. Sehingga Anda tadi bertanya bahayanya apa gitu, banyak. Tapi juga manfaatnya banyak. Ya. Para teolog yang bergerak di bidang ibadah dan digital itu mulai percaya atau sudah lama percaya sejak pandemi ini bahwa setelah pandemi selesai maka digital ini tidak akan pernah bisa kita tinggalkan. Jadi yang terjadi adalah gereja makin hibrid, yang ragawi maupun yang digital ini akan selalu bersama-sama begitu. Bahayanya banyak, misalnya tidak real, ya, surreal namanya, tidak real, perjumpaannya kayak nggak real. Jadi misalnya Zoom, persekutuan doa Zoom, itu yang nge-Zoom itu orang konkret atau enggak? Jadi kalau Anda dengerin firman Tuhan lewat Zoom, PA lewat Zoom, itu yang ngomong itu pendeta Anda atau avatarnya yang ngomong? Avatar tahu ya, wajah yang memang mirip ditangkap oleh kamera, tapi itu avatar itu, mbok mek ya mung roto kabeh. Rata itu bukan orang itu real enggak? Ya, jadi realismenya menjadi hilang, itu bahayanya. Sehingga menjadi tidak, kan beda ya ketemu face to face dengan yang. Kalau saya keluar kota misalnya, lalu saya kangen dengan istri saya WA video call gitu. Ya. Saya ngomong I love you gitu. I love you-nya sama enggak dengan kalau ketemu langsung? Beda. Ya sama, tapi sama. kok ya beda. Sama dalam arti ya saya sungguh-sungguh mencintai, ungkapan saya tulus, tapi bukan maknanya, rasanya tuh beda. Ya. Tapi itu membantu. Coba kalau pas gak ada media ini ya, kita masih Nokia yang connecting people itu. Ya. Lalu saya keluar kota gitu. Ya, jadi pandemi itu pada dasarnya sebenarnya Anda LDR-an. Anda nggak bisa ketemu langsung sehingga Anda sekarang pakai ya real, ngomong I love you-nya real gitu, tapi ya beda. Ya. Tapi masa kita akan pakai itu terus lalu melupakan yang ragawi ya. Misalnya saya pulang dari luar kota gitu ya, lalu saya tetap WA-an pakai istri saya, padahal istri saya di depan saya, I love you. Dan norak gitu. Jadi para teolog berkata bahwa hibriditas itu akan menjadi norma kita. Kita akan ketemu langsung tapi toh manfaat dari digital akan terus ada. Dan ada orang-orang yang tampaknya sungguh-sungguh super tertolong oleh adanya digital ini. 1, sakit, orang sakit yang gak bisa ke gereja. 2, orang dengan kesehatan mental tertentu. Ada loh orang-orang yang punya anxiety, kecemasan. Kalau ketemu orang tuh kayak anxiety. Ngerti ya maksud saya ya? Orang-orang yang gak bisa ketemu keramaian, dia akan gelisah gitu.
itu tertolong dengan YouTube, dengan Zoom gitu. Atau orang-orang yang keluar kota di pelosok gitu, dia akan connected dengan kita. Ya. Tapi bahayanya adalah dia menjadi sangat superficial. Kalau hanya itu, maka kayaknya memang harus dioplos. Gitu. Tapi so far dia belum menjadi tipe spiritualitas, Mas. Ya. Nah yang kedua, ya betul, kepekaan itu menjadi kata kuncinya. Bagaimana cara punya kepekaan itu dan mengkonkretkannya, sebenarnya ini karena waktu kita terbatas ya. Ini bisa dibuat beberapa sesi sebenarnya, lalu bisa dibuat, saya pernah melakukannya beberapa kali, membuat orang itu mengetahui dengan kuesioner. Lalu diberi nomor, diberi angka, diberi nilai, lalu nanti akan kelihatan dia tipenya apa begitu. Saya pernah melakukannya di jemaat saya dan orang-orang senang, oh saya ini modelnya gini gitu. Tapi saya tidak pakai yang 8, saya pakai model yang lain. Ingat tadi ada beberapa buku, itu modelnya lain-lain. Sehingga ada yang mengusulkan cuma 4 tipe. Ada yang mengusulkannya kayak Richard Foster itu hanya 6. Ya saya 8. Gary tadi itu siapa itu? Gary Thomas itu 9. Ya. Ada lagi yang 16. Kenapa? Karena dia memakai tipe kepribadian. Anda terbiasa nggak dengan istilah ENFP, INFP, INFJ ya? Tipe kepribadian. Nah itu spiritualitas tiap-tiap orang beda-beda. Menarik juga itu 16. Jadi tergantung model mana yang Anda pakai, begitu. Ya, bisa banyak, bisa. Nah saya mengusulkan 8 ini yang kayaknya lebih mudah untuk ditangkap, begitu. Begitu. Nah iya Pak, bagaimana mematikan ego kita, gara dipateni. Dalam arti itu laku spiritual yang butuh latihan setiap hari, mematikan ego itu. Dengan mulai pada satu kesadaran begini, aku bertanggung jawab pada subur tidaknya spiritualitas orang yang Tuhan percayakan hadir dalam hidupku. Jadi kalau saya seorang ayah dan saya punya kesadaran bahwa Tuhan memperkenankan 3 anak dilahirkan dalam keluarga saya dengan istri saya, sadar bahwa dia berada di dalam tanggung jawab saya, maka semua orang tua yang waras akan sadar saya nggak boleh egois. Dia akan mengutamakan anaknya. Betul nggak? Kalau sadar bahwa ini anak-anak ini Tuhan perkenankan hadir dalam keluargaku, maka dia akan usahakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Egonya turun langsung. Saya ingat ayah saya, dia membagi dengan JKH dari ayah saya seorang pendeta, dibagi dulu ke anaknya ketika 3 anaknya itu kos di Salatiga, di Jogja 2, saya dengan kakak saya. Lalu dibagi dulu, sisanya tinggal sedikit itu buat ayah saya dengan ibu saya waktu itu pendeta di Solo. Dia utamakan anaknya dulu. Egonya langsung drop. Nah demikian juga kalau kita sadar orang di sebelah saya di tempat ibadah ini, teman-teman sepersekutuan, saudara-saudara seiman saya, itu Tuhan percayakan dalam hidup saya bertanggung jawab atas kesuburan iman seluruh gereja ini. Maka ego kita mestinya drop. Kesadaran itu yang harus muncul, Pak. Jadi saya tidak hanya bertanggung jawab atas diri saya sendiri. Tuhan perkenankan saya ada di GKI Marisi karena Tuhan mau saya ikut menata layani hidup persekutuan ini. Saya harus juga mengambil bagian dalam tugas itu. Bukan hanya tugasnya pendeta dan para anggota majelis. Menurut saya mulai dari situ, Pak. Lalu yang kedua, kalau saya unggulnya pada tipe ini, bagaimana saya bisa mengambil bagian dengan keunikan saya ini, itu yang ditonjolkan. Misalnya Bapak seorang pemerhati ya, Bapak tawarkan saja, saya kayaknya pemerhati nih. Boleh nggak saya ikut di perkunjungan? Gitu.
Ya, misalnya begitu. Saya kuatnya itu di kognitif. Boleh nggak saya ikut mengatur komisi PA atau apa? Kira-kira semacam itu. Begitu, Pak. Terima kasih. Ya, makasih Pak Jos. Memang menarik Pak Jos seperti apa yang disampaikan Pak Dwi tadi ketika digital menjadi satu sarana ya. Tapi dari mereka yang menikmatinya itu aspek transendensialnya seperti apa Pak ya kira-kira gitu untuk bisa berspiritual dengan Tuhan itu Pak? Kalau menurut hemat saya, kalau ada 8 tipe spiritual dan kan digital itu nyaris tidak bisa terelakkan untuk 8-8-nya, maka 8-8 ini akan mencoba untuk menikmati spiritualitasnya, tapi sarannya tambah 1, digital. Jadi yang digital itu akan menjadi media untuk menikmati 8-8-nya itu. Oh gitu. Ya. Nah, apakah dia punya nilai transendental? Nah ini pertanyaan penting sekali karena para teolog sekarang banyak sekali berbicara mengenai bagaimana kita bertemu Tuhan melalui Zoom, bertemu Tuhan melalui YouTube. Itu real enggak sih sebenarnya? Itu berat sekali Pak untuk dijawab. Ya. Berat sekali untuk dijawab. Misalnya Anda mendengarkan khotbah lewat YouTube gitu. Anda pernah nggak merasa Tuhan menyapa Anda melalui khotbah itu? Padahal itu cuman kalau dibedah filenya itu cuma 010101 loh. Tahu ya 01 itu digital. Itu cuma file komputer biasa. Yang nggak ada bedanya dengan file dangdut Isdariah gitu. Itu file MP4 misalnya, diupload. Ini bertemu Tuhannya gimana nih? Itu pertanyaan yang berat sekali Pak. Cuman orang yang merasa bertemu Tuhan tuh. Ya. Tapi bagaimana caranya? Nah, sampai saat ini para teolog nggak pernah bisa menjawab Pak. Bagaimana bertemu Tuhan dengan digital 0101 itu? Iya. Karena kan dikhawatirkan juga teknologi nanti Pak, AI itu loh Pak, artificial intelligence itu loh ya Pak ya. Oh, penatua saya aja sekarang sudah mulai kalau suruh doa persembahan itu bikin doanya pakai ChatGPT kok. AI. Buat doa Kristiani untuk persembahan, klik selesai, lalu dia doa persembahannya. Bikin khotbah juga bisa. Nah itu doa yang sungguh-sungguh enggak? Oh berat sekali Pak. Itu yang namanya era posthumanism. Ya, posthuman itu ketika yang namanya manusia itu melampaui manusia itu. Itu berat sekali. Ya biarlah yang kecil-kecil ini loh, yang enggak memperhatikan karena masih kecil ini, yang tugas dia untuk masa depan gereja. Kita sebentar lagi udah lewat lah semua. Oke Pak Jas, terima kasih. Baik, barangkali Bapak Ibu masih ada yang ingin disampaikan, mau disaringkan tentang spiritualitas yang tadi ada 8 dan semua itu harus utuh gitu loh ya. Ya, oke, 1, ada 2 lagi mungkin. Oke 2, 1 lagi mungkin. Termin kedua ini cukup? Oh 3 dengan Mas Yusa. Ya, Kak Tirsa dulu silakan. Selamat malam Pendeta Yos. Ya. Pertama saya mau sampaikan bahwa dasar dari 8 tipe spiritualitas ini mungkin kita bisa bercermin dari Tuhan Yesus gitu. Nah mungkin pertanyaan saya apakah Pak Yos bisa menjelaskan pada kami Tuhan Yesus sendiri apakah memiliki seluruh tipe spiritualitas ini yang mungkin juga bisa jadi teladan bagi kita di sini. Cukup, thank you. Kak Deborah. Ya, selamat malam Pak Pendeta Yoas. Ya, penjelasan 8 model spiritual ini sangat menggugah saya begitu. Yang menjadi pertanyaan sederhana saya begini. Apakah model spiritual ini benar bisa berubah setiap orang berdasarkan pertambahan usia dan pengalaman imannya? Karena kalau saya memperhatikan
diri saya pribadi gitu ya, ketika masih remaja dengan sekarang ini sedikit banyak itu berubah begitu. Apakah memang benar bisa berubah gitu? Terima kasih. Oke, thank you. Asis Gusa. Ya, saya catat beberapa pertanyaan tapi saya pilih saja supaya enggak ini. Tadi Pak Yowas jelaskan bahwa masing-masing tipe atau corak spiritual itu pasti punya kelebihan, punya kelemahan gitu. Misalkan tadi sempat kasih contoh yang aktivis gitu ya. Saya percaya di gereja kita juga ada banyak gitu, dan sebuah praktek yang lumrah ketika ada orang-orang yang suka beraktivitas itu tadi, mungkin secara sosial begitu. Tetapi bagaimana kita menjamin mereka menghayati aktivitas sosial itu juga sebagai sebuah aktivitas spiritual? Bagaimana mereka menghayati bahwa ketika mereka melakukan misalnya donor darah atau misalnya melakukan bakti sosial, itu mereka sedang melayani, sedang bertemu dengan Tuhan, sedang berinteraksi dengan Tuhan. Bagaimana kita sebagai gereja mungkin kita bisa menjamin bahwa mereka juga menghayati kegiatan-kegiatan yang sepertinya bukan ibadah itu sebagai sebuah ibadah juga. Itu saja Pak. Oke. Silakan Pak Yos. Wah, ini luar biasa sekali nih orang-orang di GKI Merisi ini. Ya, yang pertama Tuhan Yesus sendiri tipenya apa? Ini menarik sekali. Buku yang kedua Richard Foster itu dia membahas itu salah satunya. Dia mengatakan bahwa Richard Foster, ada 6 tipe berbeda dengan model saya. Nanti darahnya nih. Dia mengatakan begini, dia memakai judulnya apa itu? Streams of Living Water. Living water, air yang hidup itu siapa? Yesus. Oke. Dia berkata bahwa 6-6-nya itu adalah arus kayak sungai kecil-kecil yang menuju pada sungai besar, yaitu Yesus. Jadi menurut dia 6-6-nya itu, atau kalau dalam model saya 8-8-nya, itu ada semua pada Yesus. Sang manusia sejati itu. Kita manusia yang tidak sejati karena dosa kita, karena keterciptaan kita, tetapi di dalam Yesus Kristus kita akan menemukan keutuhan itu semuanya. Begitu. Nah, Yesus tipe spiritualitasnya apa? Ya, totalitasnya itu adalah Yesus. Menurut si Foster ini, Richard Foster. Dan saya setuju dengan itu. Ya. Nah, apakah bisa berubah? Sangat bisa. Buku yang ke-1, 2, 3, 4, 5. Kelima, Faith Style dari Mabry. Ya, John Mabry itu. Dia membahas itu. Bahwa ternyata sangat mungkin, tapi dia membuatnya agak berbeda. Dia bikin tipe dalam lingkaran. Ya, tapi dia percaya mayoritas perubahan itu tidak dari sini loncat ke sini, tapi loncatnya pasti melalui sebelahnya. Nah, tapi ini sebelahnya itu enggak berlaku untuk model yang saya ceritakan ya, karena dia punya model sendiri berdasarkan risetnya dia. Tapi yang mau saya katakan, perubahan itu sangat mungkin terjadi. Kenapa? Bisa macam-macam, karena ada peristiwa besar dalam hidup. Saya kasih satu contoh. Dan contoh ini adalah sangat dekat dengan GKI Jatim. GKI Sinode Wilayah Jawa Timur. Satu pendeta GKI dari Sinwil Jatim. Dulu adalah pendeta dosen di UKDW. Orang yang saya hormati sampai sekarang. Ya, tapi sudah tidak jadi pendeta GKI Jatim. Dia sangat kognitif, dosen, doktor. Tapi ketika studi beliau sakit keras. Ya. Dan orang yang membantu dia, merawat dia itu adalah orang Pentakosta karismatik di Inggris. Pengalaman itu menggugah dia sampai kemudian terjadi perubahan spiritualitas dari yang sangat kognitif menjadi sangat ekspresif. Sehingga dia menjadi
karismatik. Pulang ke Indonesia tetap pendeta GKI kan. Maka mimpinnya kayak karismatik. Wah itu jadi nggak cocok dengan GKI zaman waktu itu. Itu berubah. Jadi sangat mungkin berubah dan tidak ada yang salah dengan itu. Karena kita memang kepribadian kita ini kan dinamis sekali. Kalau tipe kepribadian saya dulu ENFP, saya ekstrovert. Saya sangat terbuka, ketemu orang seneng. Begitu pandemi, sebelum pandemi saya punya satu masa suram dalam hidup saya. Saya mengalami depresi kecil, ya. Tapi itu mengubah saya sampai saat ini menjadi introvert. Jadi ketemu orang itu kalau kelamaan saya jadi capek, lelah, kayak kesedot energinya. Ada nggak di antara Anda yang ketemu orang itu lama-lama jadi drain gitu, jadi kayak kesedot gitu Pak. Saya gitu. Jadi kayak mimpin ini saya happy, saya menyukai, saya menyenangi, tapi saya sadar nanti pulang itu teler saya. Karena kayak kesedot gitu. Itu udah biasa, istri saya udah tahu gitu. Itu perubahan itu selalu dimungkinkan gitu, termasuk spiritualitas. Ya. Begitu. Nah, yang ketiga Pak Ikusa menarik juga, ada kelemahan-kelebihan benar. Bagaimana kita tahu itu benar-benar ketemu Tuhan? Gak ada yang bisa tahu kecuali orang itu. Orang itu pun juga gak bisa memastikan. Tapi ini gak hanya berlaku untuk yang aktivis ya. Untuk ke-8 tipe itu selalu ada penipuannya. Atau ketertipuannya ada. Kemungkinan tertipunya. Ya, misalnya yang kognitif, wah saya mencintai Allah dengan mempelajari firman Tuhan. Jangan-jangan itu hanya memuaskan rasa dahaga intelektualnya. Bisa jadi kan? Atau misalnya yang ekspresif, karismatik. Ketertipuannya apa? Menjadi sentimentalisme atau menjadi emosionalisme ya. Bisa. Nah, maka tidak mungkin kita dengan cepat bisa mengatakan itu palsu, itu benar, enggak bisa. Di situ dibutuhkan komunitas, gereja. Gereja itu akan menjadi check and balance. Dengan cara apa? Melalui sharing, melalui perjumpaan, dia akan kita ini kan sebenarnya jadi orang Kristen itu niru orang lain. Ya toh? Niru caranya berdoa, niru cara beribadah. Itu dari orang lain. Itu akan namanya habit forming, pembentukan habit. Sehingga orang makin lama makin dipoles, makin dibentuk gitu. Itu proses yang seumur hidup menurut saya. Tapi potensi ketertipuan itu akan selalu ada. Akan selalu ada. Akan selalu mengintip. Maka usaha untuk refleksi terus-menerus itu penting sekali menurut hemat saya. Dan komunitas. Ya, luar biasa. Iya, Pak Yu, kadang-kadang memang dalam aktivis, dalam kita berekspresi dalam spiritualitas itu ketika kita tidak dalam tanda kutip menyombongkan diri ya Pak ya, itu barangkali mungkin bisa dikatakan sebagai tolak ukur ya Pak ya, untuk supaya kita tetap tertuju pada Kristus. Iya, tapi ini dilema tidak menyombongkan diri. Kenapa? Karena begitu kita ngomong saya nggak menyombongkan diri itu sombong Pak. Itu dilemanya Pak. Kita refleksi ya, apakah saya selama ini sudah sombong atau belum? Oh ternyata saya sudah nggak sombong. Wih sombong jadi. Itu dilema Pak. Jadi betul orang yang tidak sombong itu, orang yang rendah hati itu tolak ukur. Ya, tapi itu nggak boleh diomongin Pak. Karena begitu diomongin jadi sombong nih. Makanya kalau Anda lihat ada orang rendah hati, jangan diomongin. Wah, Bapak ini rendah hati loh, langsung sombong dia. Iya Pak. Itu problemnya selalu begitu. Gitu ya Pak ya. Iya. Itu dilemanya, dilema kesombongan namanya. Ya, Bapak Ibu menarik sekali loh ini.
manfaatkan kesempatan ini Bapak Ibu untuk berdiskusi dengan Pak Yoas. Soalnya kalau besok kita tentu ya duduk diam, khidmat, teduh, menikmati khotbahnya. Tapi kalau saat ini sampaikan unek-unek itu. Monggo. Ya, yang terakhir 3 penanya, silakan. Termin terakhir. Soalnya kalau enggak saya nanti jam 12 malam begini Pak. Silakan, Kak Dirsa yang pertama, Kak kedua Mas Guksa lagi, yang ketiga barangkali siapa? Sudah loh, ini terakhir sekali loh Bapak Ibu. Monggo silakan. Kak Tirsa semangat sekali Pak hari ini sama Mas Guksa. Kata Pak Anang dimanfaatkan. Kata Pak Anang kan tadi dimanfaatkan. Oh Jadi gitu, oke, good. Iya, tadi saya tertarik sama masalah tricky tadi Pak. Kita merasa itu tipe spiritual kita, tapi ternyata mungkin kalau kita tertarik sama pengajaran, ternyata itu hanya memuaskan intelektual kita gitu. Nah, saya ini ingin mempertanyakan tentang diri saya sendiri. Saya itu suka kalau kayak begini-begini itu saya senang sekali mendengar. Tapi kalau saya disuruh baca buku, ketika ini ada bukunya, kamu bisa baca gitu. Waduh, pasti nggak akan selesai saya bacanya gitu. Iya, jadi dikasih, wah kayaknya orang ini suka nih mempelajari ini, dikasih bukunya gitu. Nggak saya habisin, saya nggak tahan bacanya. Kayak gitu, tapi berbeda kalau ternyata isi bukunya itu tentang sharing-sharing atau tentang kehidupan orang, lebih kayak kisah-kisah nyata dalam kisah-kisah kehidupan sehari-hari orang itu yang nyata gitu. Itu juga seperti hobi saya, misalnya saya suka nonton film. Saya suka sekali nonton film, hampir setiap hari saya pasti nonton. Ya drama Korea, Netflix apa saja Pak, dokumenter apalagi saya suka sekali. Semakin fiksi saya semakin tidak suka gitu. Jadi kayak Harry Potter gitu, saya nggak dapat apa-apa gitu. Yang saya suka itu benar-benar yang real. Nah dari setiap film-film, buku yang saya baca itu saya bisa tersentuh, saya bisa sharing ke suami tentang oh ternyata ada ya yang seperti ini, atau saya bisa akhirnya membahas tentang Alkitab, tentang saya dapatkan tentang akhirnya tentang Tuhan Yesus seperti itu. Apakah tipe spiritualitas saya itu di mana gitu? Apakah yang nomor 1 kah atau yang nomor 8 kah gitu? Seperti itu. Terima kasih. Oke. Thank you Kak Tirsa. Ya Mas Igusa. Ya Pak Anang ini benar termin terakhir kah? Iyalah. Karena kalau termin terakhir saya rapel pertanyaannya. Karena saya dari tadi yang pegang mic, jadi saya agak berkuasa di sini. Satu pertanyaan pertama ini titipan sebenarnya Pak. Oke. Masih sambung dengan pertanyaan saya yang tadi dan jawaban dari Pak Yoas. Ketika kita kebablasan gitu ya, atau ternyata kita tidak bertemu dengan Tuhan tetapi sedang memuaskan hasrat. Indikasinya apa Pak? Yang pertama itu, indikasinya apa? Kemudian yang kedua, rules-nya bagaimana? Artinya bagaimana kita tahu bahwa kita sedang tidak berusaha menyerupai Kristus tetapi sedang memuaskan hasrat kita? Bagaimana kita tahu? Itu sih pertanyaan titipannya itu Pak. Kemudian kalau pertanyaan saya sendiri, yang pertama kita tahu orang-orang ahli-ahli Alkitab ini mereka merumuskan banyak sekali model ya. Ada yang 6 model, ada yang 9, ada yang 8 begitu. Ini kan sebenarnya upaya untuk memahami manusia gitu ya dengan spiritualitasnya. Dari semuanya itu menurut Pak Yoas, mana yang paling mewakili? Apakah kita bisa, ya sudah kita pilih saja, kita mau pakai yang mana begitu sebagai literasi spiritual kita untuk
misalnya untuk perjalanan gereja kita ini nanti ke depan gitu. Misalnya para majelis ini atau para aktivis kita memilih model yang Gary Thomas misalnya, atau yang mana yang paling mewakili atau yang paling pas lah untuk kita pakai, untuk gereja pakai gitu. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir ini Pak, keberagaman itu satu dibutuhkan gereja, yang kedua dia sekaligus berpotensi menjadi konflik. Jadi tipe spiritual ini keberagaman yang seperti dua mata uang gitu ya, bertentangan begitu. Satu memang berguna tetapi juga berpotensi konflik begitu. Nah, apakah keberagaman ini memang harus diwadahi gereja? Artinya ini saya bertanya tentang sikap gereja begitu ya. Apakah keberagaman ini harus diwadahi atau tadi Pak Yowas sudah sebutkan sebenarnya, yang nggak cocok ya sudah pindah gereja begitu. Atau kemudian haruskah sifat gereja itu konstruktif dan malah saling membuka untuk berkolaborasi dengan gereja yang punya kekhasan tipe yang lain gitu, misalnya GKI berkolaborasi dengan karismatik begitu ya misalnya. Nah itu bagaimana sikap gereja yang bijak, yang pas begitu. Itu Pak Yowas, terima kasih. Dihabiskan semua Pak Ya, pertanyaan. ya. Wow. Oke, kalau Kak siapa? Kak Tirsa Pak. Tirsa bertanya, jadi tipe spiritualitas saya apa? Saya nggak tahu. Harus Anda yang menemukan. Ya, sebenarnya ada kuesioner yang puluhan pertanyaan bisa dijawab, lalu Anda menemukan, atau sebenarnya dengan mendengarkan itu Anda punya semacam feeling, oh saya kayaknya lebih cocok dengan ini gitu. Ya. Tapi harus disadari bahwa ini bukan hanya satu-satunya model ya. Ini berinteraksi dengan pembagian lain misalnya dalam psikologi. Dalam psikologi ini ada orang-orang yang lebih audio sifatnya daripada visual. Misalnya kalau mendengar itu lebih oke daripada yang melihat. Apalagi yang literal membaca. Anda kayaknya lebih audiovisual daripada yang literal. Misalnya begitu. Jadi tipe-tipe orang itu, jadi baik psikologi, antropologi, sosiologi, teologi itu suka melihat bahwa kemajemukan itu real, lalu mereka mencoba memetakan kemajemukan. Nah, itu saling berpengaruh itu. Nah saya nggak tahu tipe spiritualitas Anda apa. Kayaknya Anda tadi mengatakan lebih suka yang kognitif, intelektual gitu ya. Ya mungkin, tapi itu pun mungkin masih ada subtipenya. Subtipe yang audiovisual daripada yang literal. Ya nggak apa-apa, bertumbuhlah dengan itu. Tapi ingat untuk juga menumbuhkan dimensi-dimensi yang lain. Anda nggak bisa hanya satu tok gitu. Yang lain tuh selalu ada kebutuhan juga. Gitu. Nah Mas Ikusa, indikasinya apa kalau nggak ini kita ketemu Tuhan atau ini bukan black and white. Bukan black and white bahwa pada satu titik ini saya palsu atau saya benar-benar asli gitu. Dalam kenyataannya kita ini campuran keduanya. Dalam kenyataannya kita ini ada baiknya tapi juga ada buruknya. Kita ini domba yang kekambing-kambingan dan kambing yang kedomba-dombaan. Ya. Jadi sama seperti orang Farisi itu kan, itu salahnya para pendeta yang selalu mengkhotbahkan Farisi itu udah jelek banget. Padahal banyak baiknya sebenarnya. Banyak baiknya. Jadi kalau Anda nggak ketemu Tuhan dan pertanyaan yang paling eksistensial adalah mungkin apakah Allah tetap akan menemuimu walaupun Anda nggak ketemu Tuhan. Saya kok percaya walaupun dalam kepalsuan hanya memuaskan intelektual untuk tipe yang pertama gitu ya. Tapi Tuhan sadar kita ini enggak perfect dan Tuhan bersedia menemui kita juga. Jadi konsep pertumbuhan iman itu bukan
cut gitu. Tapi gini, ada kalanya kita ini memalsu, lalu kita ini macam-macam lah ya. Tapi ada satu konstanta, yaitu Allah selalu menemui kita dalam imperfection kita itu. Itu pemahaman saya. Jadi nggak terlalu penting lagi untuk apa indikatornya, ini palsu atau ini asli. Kita selalu menggumuli itu sepanjang hidup kita, ups and downs gitu. It's okay lah begitu. Tapi yang pasti ada satu konstanta yang terus Allah menemui kita dengan setia. Nah, yang berikutnya adalah mana yang paling pas. Kalau Anda pada dimensi kepemimpinan, saran saya adalah ya digali model-model sebanyak mungkin. Karena saya nggak memahami GKI Merisi Indah, maka saya nggak bisa mengatakan mana yang paling pas. Bacalah literatur sebanyak mungkin, lalu ada semacam insting kepemimpinan. Karena Anda sangat memahami GKI Merisi Indah, maka kayaknya ini yang paling pas nih. Gitu. Yang ini enggak. Gitu. Saya justru memakai yang nomor 3 ini, spiritual profiling untuk GKI Pondok Indah. Ya. Tapi untuk kepentingan ini saya memakai yang nomor 1 karena paling mudah dijelaskan. Tapi saya modifikasi begitu. Nah, mana yang lebih cocok ya terserah tim pemimpin di tempat ini. Nah, untuk itu harus didalami satu persatu. Atau kalau ada juga yang udahlah cukuplah yang Gary Thomas gitu, nggak apa-apa juga. Masing-masing punya plus minusnya lah gitu. Nah, keberagaman itu potensi konflik iya, tapi boleh saya mengatakan satu hal yang sebaliknya. Penyeragaman dan kesamaan itu potensi konflik jauh lebih besar. Kita ini keliru selama ini menganggap bahwa yuk kita cari kesamaan supaya rukun. Salah. Perbedaan itu sumber konflik, sumber kedamaian justru. Persamaan itu sumber konflik. Agama mana yang paling sering konflik? Kristen dengan apa? Islam. Kenapa? Karena punya kemiripan kisah-kisah, ya, kemiripan sejarah, konflik, monoteisme, Hindu dengan Kristen suka konflik nggak? Jarang, karena sangat beda. Anak saya konfliknya dengan siapa? Anak saya yang lain. Kenapa? Rebutan handphone, rebutan mamah, rebutan boneka, rebutan mainan. Sama anak tetangga jarang konflik. Orang Madura dengan orang Kalimantan konflik gak? Enggak, kecuali orang Maduranya pindah ke Kalimantan. Lalu punya tanah di Kalimantan, baru konflik. Jadi kesamaan itu sumber konflik. Maka keliru para teolog Indonesia zaman Orde Baru itu, karena konteks kita Islam, yuk kita cari kesamaan. Yang ditonjolkan itu keesaan Allah. Tritunggalnya disembunyiin. Menurut saya tonjolin Tritunggalnya. Nanti beda ya, harus beda. Perbedaan sumber kebaikan menurut saya. Jadi bayangkan kalau ini semua dibuat sama semua ya, satu tipe spiritual, itu konfliknya akan lebih banyak. Menurut iman saya. Saya tidak menyarankan loh bahwa orang yang tidak terpuaskan di gereja itu lalu buru-buru pindah ya. Tuntutannya justru pada pemimpin, bagaimana ini ada yang kehausan, ada yang kelaparan, bagaimana memberi makan. Nah, itu problem Protestan, Mas Igusah. Kenapa? Gereja-gereja Protestan ini, saya sengaja memakai itu karena Protestan ini suka pecah-pecah. Perpecahan selalu adalah karya iblis. Anda tahu ada berapa denominasi Protestan di dunia sekarang? Tebak deh. Kalau pas tak kasih handphone saya. Masa 20 Pak?
Berapa denominasi gereja Protestan? Wah ya enggak lah kalau 1000. Berapa? 55.000. Katolik itu keunggulannya adalah semua ini Anda pernah ketemu enggak karismatik Katolik? Ada. Gereja Katolik aktivis sosialnya banyak enggak? Romo Mangun, ada. Yang nyanyi Taise Katolik, ada juga. Itu keserap semua. Protestan enggak. Pokoknya di Protestan itu suka kutu loncatnya banyak. Karena enggak terpuaskan. Kita enggak bisa sedapat mungkin merangkul semua, tapi kita enggak mampu lah. Gitu. Maka ya bagaimana caranya ya mungkin kerjasama antar gereja penting. Anda percaya nggak katekisasi GKI Pondok Indah, anak-anak masih remaja itu yang masih unyu-unyu itu kami sekarang bikin kurikulum katekisasinya beda. Salah satunya adalah selama beberapa minggu, saya lupa berapa minggu, itu kami ajak ke gereja-gereja lain, ke GPCC, ke gereja ortodoks, ke gereja Katolik. Orang tuanya semula marah. Ini katekisasi untuk jadi anggota GKI kok malah nanti jadi anggota GPCC. Ya kalau cocok ya silakan toh. Tapi hasilnya menarik, mereka makin menghargai, oh beda ya. Dan lebih mencintai GKI. Gitu. Tapi mungkin perlu ada persekutuan bersama dengan GBI, Betani gitu. Tapi hati-hati, kalau pendeta yang di sana sukanya main caplok, nah itu jangan. Maka perlu ada persahabatan antar pendeta GKI dengan pendetanya. Kesadarannya harus sama, yang satu mengisi kekurangan yang lain, yang satu melebihkan kekurangan yang lain. Wah itu indah sekali menurut saya. Karena kalau sendiri-sendiri nggak mampu lah. Hanya Katolik yang mampu menurut saya. Gitu. Jadi sejak saya menyadari ini saya nggak terlalu bakaran jenggot kalau ada anggota jemaat yang tiba-tiba jajan ke Katolik, jajan ke ya memang kami nggak mampu kok gitu. Sambil mengkoreksi diri apakah kita bisa menyediakan atau enggak. Gitu. Saya kira cukup ya Bapak Ibu. Banyak hal ya tentang spiritualitas yang utuh dan tentang perbedaan itu damai sejahtera Pak ya. Kalau boleh bahasa saya sih rahmat Pak. Ya banyak hal Bapak Ibu yang dapat kita ambil dari materi malam hari ini. Dan tentunya kiranya Roh Kudus yang memampukan kita, yang menyempurnakan dari apa yang kita dapatkan pada malam hari ini. Terima kasih Pak Joas, berikan sambutan yang meriah Bapak Ibu. Pak Joas, terima kasih. Akhirnya jam 7 sudah kita lihat dan saatnya kita akan meninggalkan ruangan ini dan saya minta kesediaan untuk Penatua Igusa untuk menutup kita dalam doa. Silakan. Cek. Ya, Bapak Ibu, pertemuan ini sebenarnya adalah salah satu cita-cita kita. Saya menyebutnya cita-cita kita sebagai gereja, terutama ketika kita berusaha menghayati bersama visi gereja sebagai sahabat. Karena menjadi sahabat itu kita perlu terbuka, kita perlu menjadi otentik, asli, tapi kita juga perlu belajar menerima orang lain. Nah, pertemuan kita malam hari ini sangat mewakili semua itu. Dan memang salah satu inspirasi tim visi misi ketika menentukan tema ini tentu salah satunya Pak, dari tulisan Pak Yoas memang. Gitu. Oleh karena itu tahun 2020 dulu kita bertemu dengan beliau secara online gitu ya. Entah Pak Yoas ingat atau enggak karena sangat banyak pertemuan Pak Yoas gitu.
Kami bersyukur dan berterima kasih Pak Yowas sudah bersedia hadir bersama-sama dengan kami, dan saya yakin pemikiran kita sangat terbuka begitu ya. Kita menemukan hal-hal baru malam hari ini, dan terlepas dari jumlah kita yang sebenarnya hanya sekian persen dari jumlah jemaat, saya percaya kita masing-masing ini akan bisa menularkan nuansa ini ke gereja kita gitu, dan mewarnai bagaimana kita menghidupi bergereja ke depan gitu ya. Baik, kita akan menutup pertemuan kita malam hari ini Bapak Ibu. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan bersuka cita Tuhan malam hari ini karena percakapan kami, karena perbincangan kami, karena dialog yang kami lakukan Tuhan. Dan kami percaya dan kami merasakan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami dan turut di dalam percakapan kami ini. Kami mau menyerahkan Tuhan semua ini karena kami akan kembali di dalam kehidupan keseharian kami. Biarlah kami menghayati kehidupan keseharian kami sebagai hidup yang menggereja. Dan biarlah kami semakin terbuka dan terus mau belajar Tuhan untuk hidup di dalam ragam perbedaan ini Tuhan. Sehingga perbedaan-perbedaan ini dapat mewarnai dan memperkaya kehidupan spiritual kami, kehidupan gereja kami, dan terlebih biarlah kami sebagai sebuah komunitas dapat semakin menghayati dan bagaimana kami hidup menyerupa dengan Engkau ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk Prof. Yowas yang sudah membantu kami dan mendampingi kami di dalam pemahaman ini. Kiranya Bapak juga terus memberkati beliau di dalam pelayanannya, di dalam kehidupan pribadinya, di dalam karya-karyanya Tuhan. Biarlah Engkau terus pakai beliau untuk menjadi alat kesaksian bagi Engkau ya Bapa. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini yang akan pulang kembali ke rumah masing-masing. Engkau yang senantiasa menyertai, melindungi dan mengiring kami Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Iya, satu Pak, Bapak Ibu, yang paling ditunggu-tunggu, foto bersama. Saya minta kesediaan untuk dokumentasi. Kita dari sini aja ya, duduk di sini aja. Oke. Silakan.